Rasanya kurang lengkap sih kalau misalkan saya ngasih materi tapi nggak ngasih contoh soal. Nah, di video kali ini kita bakal coba beberapa contoh soal. Semoga kalian bisa enjoy dan nikmatin videonya, oke? Kita mulai dari nomor 1. Ada beberapa trik yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk nyelesain soal-soal tentang himpunan. Pertama adalah kita bakal fokus terlebih dahulu dengan daerah bagian yang paling besar. Di sini kan kalau kita lihat daerah besarnya adalah daerah A ya, karena bagian A yang terarsir paling banyak. Oke, berarti di sini kita sudah simpan daerah A-nya. Tapi masalahnya kan kalau A itu segini nih. Ya kan, selingkaran ini. Sedangkan bakal ada yang kita hilangin. Nah, operasi yang menghilangkan sesuatu itu berarti dia adalah operasi kurang atau istilah kita operasi tanpa. Nah, dia kan akan menghilangkan bagian ini. Ya kan? Nah, bagian ini. Nah, bagian ini tuh sebenarnya bagian dari apa? Kalau misalkan B gabung C, itu kan daerahnya segini ya. Nah, berarti kan dia menghilangkan B gabung C. Kalau misalkan hanya menghilangkan bagian B saja, itu berarti daerah A tanpa adanya daerah B, berarti yang ini harusnya diarsir juga. Atau kalau misalkan, jadi gini maksudnya, kalau kita ngambilnya A tanpa B, itu berarti arsirannya segini dia. Bagian A, tapi yang nggak ada bagian B-nya, berarti harusnya bagian kecil di bawah sini juga terarsir. Atau kalau misalkan A tanpa C, itu berarti di sini A, di sini B, di sini C. Dia mengarsir bagian A-nya tapi tidak mengarsir bagian C-nya. Bagian C kan adanya daerah sini ya. Berarti yang ini masih terarsir juga dong. Nah, tapi kan di sini bagian B-nya juga tidak terarsir, bagian C juga tidak terarsir, maka di sini yang benar adalah A tanpa B gabung C. Gitu. Soal nomor 2 ini mirip banget dengan soal nomor 1 tadi. Cuma bedanya arsirannya ada di bagian C. Nah, kenapa saya bikin soalnya serupa dengan yang tadi nomor 1? Karena saya bakal contohin cara lain selain kita pakai operasi tanpa tadi. Jadi di sini kita bukan pakai operasi tanpa, tapi kita pakai operasi aksen atau operasi komplement. Nah, pertama teman-teman lihat dulu. Kalau misalkan kita punya himpunan semestanya di kotak ini, kemudian di sini kita punya A dan B, oke? Ini ada C-nya di sini. Berarti kan kalau misalkan kita cari A gabung B komplement itu adalah semua yang diarsir bagian luar kecuali A dan B-nya, gitu ya. Di bagian luar sini. Nah, kemudian yang kita mau ambilnya di bagian sini aja. Nah, berarti ini adalah A gabung B komplement, kemudian kita iriskan dengan bagian yang ada C-nya saja, karena C kan bagian ini. Nah, di sini bagian C-nya. Artinya kan kita akan mencari kesamaan antara bagian himpunan C dengan himpunan A gabung B komplement, sehingga daerah yang warna merah ini itu dinyatakan dengan A gabung B komplement, iriskan dengan C. Kita lanjutkan ke nomor 3. Sama juga ya, di nomor 3 ini kita bakal fokus pertama pada daerah yang paling besarnya. Nah, ini berarti semua C-nya sudah terambil ya. Oke, berarti kita sudah bakal memakai C-nya. Tapi pertanyaannya, bagian sini tuh bagian apa sebenarnya? Nah, coba kalau misalkan teman-teman perhatikan, daerah ini kan sebenarnya terdiri dari dua bagian kalau misalkan kita mau pecahkan satu persatu. Pertama daerah yang lingkaran ini. Oke. Kemudian dia kita gabungkan dengan daerah yang bentuknya apa nih? Kayak oval-oval gitulah. Oke, nah kita lihat lagi kira-kira bentuk ini tuh bentuk apa sih? Ini kan sebenarnya adalah irisan antara bagian A dan bagian B. Oke, nah kalau misalkan kita gambarkan di diagram Venn-nya biar jelas dulu ya. Ini ada A, ini ada B. Oke, ini A, B sama di sini ada C. Kan kalau misalkan A digabungkan dengan B, bukan A gabung B. A irisan B. Kalau A irisan B kan berarti daerah sini. Gitu ya. Nah, kemudian kita akan gabungkan dengan bagian C. Bagian C itu yang mana? Bagian C yang bawahnya sini. Sehingga ketika bagian ini dan yang bawah ini kita satukan, jadilah dia daerah arsiran yang warna merah. Jadi yang merah ini adalah C digabungkan dengan A irisan B.
untuk nomor 4 ini kelihatan ya. Daerah yang besarnya kan adalah daerah gabungan antara A dan B-nya. Nah, berarti kita sekarang sudah bakal memakai A gabung B. Pasti bakal ada yang kita hilangin dong. Berarti kita bakal pakai operasi tanpa. Nah, di sini kan dia nggak mau punya daerah C. Karena kan ini daerah C ya. Nah, berarti di sini A gabung B-nya ditanpakan dengan C. Berarti hanya bagian A gabung B yang nggak ada anggota C-nya. Karena kan kalau anggota A gabung B itu berarti segini. Ya kan? Segini nih. Ini. Segini. Nah, ini daerah A gabung B. Tapi dia menghilangkan bagian dari A gabung B yang ada C-nya. Maka ininya dihilangkan. Jadilah dia daerah arsiran yang warna merah saja. Gitu.